Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Finalia dengan NIM 222611006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang REST API yang memanfaatkan API public untuk membuat sebuah website. Nah, di sini saya akan membuat sebuah website tentang pencarian buku. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan yang pertama aplikasi Postman, yang kedua exam control panel, yang ketiga Visual Studio Code. Nah, tentunya sebuah website API public yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengcopy URL dari API public yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan sebuah web API public yaitu Google Books. Di sini kita akan copy URL yang ini, kita copy saja, kemudian kita bawa ke Postman. Nah, kita copy di sini. Nah, di mana aplikasi Postman ini adalah aplikasi untuk menguji atau memantau API. Selanjutnya, nah URL yang saya blok ini, di mana ini merupakan URL root. Selanjutnya, key di sini, key Nah, selanjutnya key di sini merupakan parameter untuk menentukan spesifikasi pencarian buku. Akan kita cari, misalnya saya akan mencari judul buku tentang planet. Kita send. Nah, di sini muncullah program JSON, yaitu true, berarti benar, berarti API ini atau URL API ini bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah program atau halaman web sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian buku dan menampilkan hasil pencarian menggunakan Google Books API yang kita gunakan. Yang ini yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam exam. Selanjutnya kita cari htdocs. Nah, di dalam htdocs ini kita membuat sebuah folder. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder yaitu API Rizky. Kita buka. Nah, di dalam folder ini terdapat dua file. Yang pertama index.php dan style CSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke Viscode. Nah, dalam Viscode ini saya sudah membuat sebuah program. Nah, di sini terdapat file yang kita buat di exam tadi, sudah saya panggil masuk di Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Nah, bagian ini dimana dengan struktur tersebut halaman web akan memiliki informasi dasar seperti karakter, set, judul, dan tautan ke file style set untuk mengatur tampilan halaman. Selain itu, elemen body akan berisi konten utama yang ingin ditampilkan kepada pengguna ketika halaman web diakses. Selanjutnya, bagian ini. Nah, bagian ini di mana dengan struktur tersebut halaman web akan menampilkan formulir pencarian buku dengan judul, input untuk memasukkan judul buku, dan tombol cari untuk memenuhi pencarian. Saat formulir dikirim, data judul buku yang akan dimasukkan dan diproses oleh halaman itu sendiri. Nah, selanjutnya bagian ini. Nah, selanjutnya bagian ini. Nah, selanjutnya bagian ini
di mana bertujuan untuk mengambil data buku dari Google Books API berdasarkan judul buku yang dimasukkan dalam formulir pencarian. Data tersebut kemudian akan digunakan untuk menampilkan informasi buku pada halaman web. Selanjutnya, bagian ini bertujuan untuk menampilkan informasi buku yang ditemukan dari Google Books. Bagian ini di mana bertujuan untuk menampilkan informasi buku yang ditemukan dari Google Books API berdasarkan judul buku yang dimasukkan dalam formulir. Selanjutnya kita masuk ke style CSS. Di mana CSS ini untuk mengatur tampilan agar lebih menarik dan mempercantik. Saya akan menjelaskan program yang saya buat di sini. Bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut halaman web akan menggunakan font Arial atau font sans serif, memiliki latar belakang berwarna abu-abu muda dan tidak memiliki margin atau padding di sekeliling body. Ini membantu menciptakan tampilan yang bersih dan konsisten pada halaman web. Bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen dengan kelas kontainer akan memiliki lebar maksimal 800 pixel, terletak di tengah halaman secara horizontal, memiliki padding 20 pixel di sekeliling konten, dan menampilkan konten di dalamnya secara terpusat secara horizontal. Ini membantu menciptakan tampilan yang lebih rapi dan teratur untuk konten dalam halaman web. Kemudian bagian ini, di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen dengan kelas judul akan memiliki margin 20 pixel di bagian bawahnya untuk menciptakan ruang kosong, dan teks di dalamnya akan ditampilkan dengan warna biru yang memiliki tingkat transparansi tertentu. Ini membantu menentukan tata letak dan tampilan teks untuk elemen judul dalam halaman web. Selanjutnya bagian ini. Bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen form akan diubah menjadi kontainer flexbox dengan arah tata letak vertikal atau kolom dalam elemen-elemen di dalamnya akan terpusat secara horizontal di tengah form. Ini membantu menciptakan tata letak yang rapi dan terpusat untuk elemen-elemen dalam form pada halaman web. Selanjutnya bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen label dan form akan memiliki warna teks yang gelap, sedangkan elemen input type, text, dan submit akan memiliki latar belakang biru muda, padding sekeliling teks, lebar maksimum 900 pixel, dan margin 10 pixel di bagian bawahnya. Ini membantu menentukan tampilan dan tata letak elemen label dari dalam form pada halaman web. Selanjutnya bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen card akan memiliki tampilan kotak dengan border, latar belakang biru muda, efek bayangan, dan gambar buku di dalamnya akan memiliki lebar 200 pixel dengan sudut lengkung pada sisi kiri, atas, dan kiri bawah. Ini membantu menciptakan tampilan yang menarik dan teratur untuk menampilkan informasi buku dalam card pada halaman web. Selanjutnya bagian ini di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen card content akan memiliki padding tata letak fleksibel, konten terpusat secara vertikal, sementara elemen judul buku akan memiliki warna teks gelap margin di bagian bawah dan judul buku terpusat secara horizontal. Ini membantu menciptakan tampilan yang rapi dan terpusat untuk konten di dalam elemen card pada halaman web. Kemudian bagian ini
di mana dengan aturan CSS tersebut, elemen penulis, tanggal terbit, dan deskripsi akan memiliki warna teks merah tua terpusat secara horizontal dan margin di bagian bawah sebesar 10 piksel. Selain itu, elemen deskripsi juga akan memiliki warna teks abu-abu tua, teks yang terpotong ditandai dengan elips, dan maksimal 3 baris teks yang ditampilkan dengan tata letak vertikal. Ini membantu menampilkan informasi buku dengan tampilan yang teratur dan terpotong jika terlalu panjang. Nah, sudah bisa kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Kita masuk ke Google. Kita ketikkan localhost API Reski, kita enter. Nah, sudah tampil di sini pencarian buku. Nah, kita masukkan judul buku apa yang ingin kita cari. Misalnya, saya akan mencari judul buku tentang planet. Kita cari. Nah, di sini sudah ditampilkan buku-buku yang berjudul planet yang kita cari. Bisa kita lihat banyak. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari judul buku lain, bisa misalnya kita mencari buku tentang IT. Nah, muncul. Misalnya kita ingin mencari judul buku tentang cinta. Kita cari. Nah, banyak judul-judul buku. Nah, inilah aplikasi web web sederhana yang saya buat dengan memanfaatkan API public. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi dan terima kasih.